Keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar sahabat? Jumpa kembali bersama saya, Yos Asma Saputra dalam Keluarga Islami. Dan kali ini ada pertanyaan dari seorang ibu, seorang wanita, mengenai suaminya suka menyimpan uang nggak diberikan ke istrinya, padahal sebetulnya masih kurang kebutuhan sehari-hari. Dan wanita ini juga bekerja, Bu ya. Nah, ini bagaimana Bu ya, sikap suami yang suka nyimpen uang? Baik sahabat, sebelum kita dengar penjelasan dari guru kita Buya Yahya, jangan lupa Anda subscribe channel ini agar saya semangat dalam membuat video-video terbaru. Baik, langsung saja kita dengar penjelasan dari guru kita Buya Yahya berikut ini. Rumus hidup adalah saling mengerti. Lakukan kewajibanmu dan jangan menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan menuntut. Maknanya, apa yang diberikan oleh suamimu, syukuri itu. Pengabdian istrimu, syukuri itu. Jangan menuntut. Ini rumus. Ada orang kerjaannya nuntut. Nah sekarang ada yang bertanya tadi, itu pertanyaannya adalah, gimana seorang suami nyimpen duit tanpa semangat istri? Kalau pertanyaan sampai di sini ya sah-sah saja. Mungkin seorang suami punya tanggung jawab. Ibunya yang harus ditolong, adiknya harus ditolong. Karena menjaga istrinya, karena istrinya mungkin sangat lemah, istrinya pelit, lit. Jadi kalau tahu tambah sakit hati, mending diam, nggak bisa tahu. Kalau sampai di situ sah-sah aja. Tapi kalau ada lanjutannya, suami tidak memberi nafkah secara cukup, itu pun perlu dibahas. Mohon maaf, ibu nggak usah kecewa. Ibu nanti habis ini ibu dapat giliran yang baik. Ini sekarang saya hantemin dulu ini, ibu-ibu dulu. Mengatakan nggak cukup itu gimana sih? Mana nggak cukup? Wong tasmu harganya 5 juta. Antengmu 16. Bilang nggak cukup, model apa ini? Ya jadi pertanyaan nggak bisa kita jawab begitu. Harus tanya dulu. Saya ketemu orangnya langsung bisa jawab kayaknya. Ada seorang berkata kepada kami, suami saya nggak berani. Bajunya bagus, tasnya mahal-mahal. Kamu yang bikin susah. Ini kalau ya, nggak usah marah. Besok nggak datang majelis repot nanti. Nanti ada bagian suami sami, awas, tunggu, jangan lari ya. Jadi makna yang kedua adalah suami saya tidak mencukupi saya. Lah, tidak mencukupi apa? Apakah kamu kelas pemboros? Ya kalau istri kelas pemboros kerjaannya ini, wong dengar suaminya bisnis belum untung sudah kredit dia. Wallah, denger deh bang berapa tuh? Insya Allah ini langsung kredit. Kulkas yang kemarin juga masih pakai. Ini. Itu model istri-istri perusak gitu. Ada gini angkat tangan didoain sembuh nanti. Angkat tangan cepet, didoain sembuh. Nah, jadi makna cukup itu seperti apa sih? Dan wanita istimewa adalah yang mencukup-cukupkan. Saya teringat di guru mulia punya istri yang sangat solehah. Beliau berkata, aku tuh memberi ustadzah itu tidak banyak, tapi setiap saya butuh kok punya tabungan lah. Itu istimewa. Istri yang tidak hanya kerjaannya main nih, nembak aja neron. Ada memang istri melayani suami bagus-bagus, makanannya enak. Cuman nggak masak, beli di warung yang mahal ini. Suami nyungsep nanti. Istri yang hebat adalah bisa mengatur ekonomi rumah tangga, bisa nyisihkan tabungan. Waktu lebaran pun ternyata tidak merepotkan suami. Nggak usah nunggu THR pun ternyata sudah beli baju. Ini istri yang solehah. Mencukup-cukupkan apa yang diberikan oleh suami. Nah, ini makna mencukup-cukupkan. Tapi hei para suami, kalau kamu betul seperti yang ditanyakan, sudah begitu katanya istri suruh kerja, Anda ini laki-laki atau bukan? Laki-laki atau bukan ini? Laki-laki ya bertanggung jawab dong. Anda memberi nafkah yang cukup, yang benar, kecuali memang Allah menakdirkan Anda menjadi orang yang suka bangkrut dalam usaha. Anda kan tidak seperti itu. Misalnya memang Anda laki-laki bakatnya kan bangkrutan, dagang apapun bangkrut. Kalau tidak dibohongi sama orang ya hilang, ya bangkrut, memang bakat bangkrut. Kalau memang seperti itu ya suami yang berkiprah saat itu menolong keluarga. Intinya hei para suami, kalau memang di rumah tanggamu itu belum cukup, ya jangan sampai kamu berpikir yang lain-lain lah untuk sedekah sana sini. Cukupi istrimu yang sudah sabar itu. Bukan istrimu yang sedikit-dikit gajinya dulu waktu gajimu 2,5 juta, memang dia beli tas 50.000. Tapi waktu gajimu naik 10 juta, lah kok tasnya jadi 2 juta. Itu bukan istri yang itu. Istri yang sudah sabar, istri yang sudah pintar ngatur rumah tangga, nyukup-nyukupkan. Kalau Anda pelit, Anda ini keterlaluan, nggak pernah ngaji kayaknya. Lihat, senangkan istrimu, bahagiakan dia, berat dia. Dia punya tugas luar biasa, hamil 9 bulan, anak Anda nempel terus di dia. Anda mau dititipin kandungan sebulan saja kayaknya jerit, nggak mampu. Melahirkan, menyusui, Masya Allah. Bangun malam-malam hanya untuk anak kita.
Empuk di lantai pun kadang suami pura-pura nggak tahu. Ma, ini ada apa sih gitu. Padahal sudah kelewat tahu mulai tadi. Itu kan model-model suami. Istri lagi dibebani, istri lagi dibebani. Sudah gitu mah Anda pelit, uang disembunyiin. Disembunyiin saja masih lumayan kadang untuk melakukan yang haram. Lihat, tidak akan indah kalau hidupmu seperti itu. Istrinya bisa menjaga kehormatan suami, bisa mengatur rumah tangga. Suami juga terbuka, indah. Itulah kebahagiaan. Pengen mana? Sembunyi-sembunyian, Bu? Enggak kan? Ibu harus pintar ngatur ekonomi. Enggak ada istilah kalimat kurang kepada suami, nyukup-nyukupin. Ya, kalau belanja itu bukan sesuai target, saya harus belanja ini. Ya enggak. Belanja ke pasar ya lihat yang murah aja deh. Kalau beli sahur agak-agak siang deh, sudah bosan penjual sayurnya, ambil sajalah. Ya gitu loh. Wah, ini penjual sayurnya Buya jangan ngajari enggak bener dong. Nanti enggak laku sayur saya. Nunggu siang nih, agak siang sudah mulai layu atasnya, mau pulang bawa repot, sampai di rumah enggak ada yang beli, sudahlah borong murah. Nah itu. Anda bisa ngatur wahai istri yang soleha. Misalnya gula naik. Kalau gula naik bikin kopi, kopinya kurangi. Pasti gulanya enggak perlu banyak-banyak. Gitu loh. Bikin sayur, suami Anda tidak ngerti, sayur naik misalnya, biasanya 5 ikat, Anda tukar 3 ikat, nggak ada yang sadar ya, hanya nyari isinya kok ada, gitu saja. Pinter ngatur, itulah keindahan. Jadi jangan biasa menuntut, hei para suami, hei jangan biasa menuntut, hei para istri. Hidup Anda akan semakin indah dengan syukur apa yang Allah berikan melalui istri, melalui suami. Terima kasih saja. Kalau kita biasa menuntut, tuntutan itu akan berkembang, dan tuntutan itu tidak lain adalah menyakiti pasangan. Menuntut itu kebiasaan jelek, sehingga mulai dari menuntut ekonomi sampai menuntut, neng hidungmu kayak begitu kenapa sih? Kenapa kulitmu begitu? Ini kan nyiksa. Abang kenapa enggak gagah kayak itu? Anda enak digituin enggak? Itu biasa nuntut. Tapi kalau bisa syukur, Masya Allah, terima kasih abang. Ya biarpun sudah enggak enak juga. Terima kasih bang. Rizki ini ada orang lain enggak dapat, Masya Allah kita masih diberi Allah rizki. Biarpun enggak cukup. Lihat suami semakin tersanjung, semangat. Bekerja pun juga indah, begitulah insyaallah ya. Jadi gimana nyikapinya ya? Saya tidak tahu sesungguhnya, Anda cermati saja ibu yang soleha. Kalau memang Anda orang yang sudah benar, lalu suami Anda seperti itu, suami Anda semoga dengar juga hari ini. Tapi kalau ternyata Anda yang nggak benar, Anda jago belanja, berarti Anda yang tobat, hei ibu yang bertanya, insyaallah jadi baik semuanya. Ya kalau pertanyaan kayak begitu tuh kadang kita jawabnya tuh nggak harus begini, harus panjang, ngira-ngira semuanya, biar mikir sendiri. Cuman kaidahnya sederhana. Kalau Anda mikir kekurangan, jangan mikir kekurangan pasangan. Dengar ceramah begini, kadang-kadang suami istri itu kalau jejer bareng, misalnya yang di belakang yang jejer sama suaminya. Kalau Buya lagi ngomong begini langsung nyenggol suaminya. Tuh bang, dengar. Nggak usah begitu, ini repot ngaji kayak begitu. Dengar untuk diri Anda sendiri yang pantas, cocok buat Anda, gitu. Oh, terus sampai pulang ke rumah, no, dengar nggak omongan Buya tadi? Yang mana? Yang itu. Rebut nanti di belajar. Jadi belajarlah untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, nanti akan menemukan keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat, itu dia penjelasan dari guru kita Buya Yahya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rubah ya. Dan demikian, Anda tetap bersama kami di channel ini. Keluarga Islami.